Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting di dalam data struktur, yaitu traversal tree. Apa itu traversal tree? Kenapa penting dan bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Apa itu traversal tree? Traversal tree adalah cara kita untuk menjelajahi seluruh bagian struktur pohon atau tree. Kita akan mengunjungi setiap node-node, setiap akar-akar satu persatu dengan urutan tertentu. Tujuannya bisa macam-macam, untuk mencetak isi dari tree, untuk untuk menghitung nilai-nilai dalam tree, dan atau bahkan untuk mencari data. Coba bayangkan oleh teman-teman, tree itu seperti struktur folder dalam komputer, teman-teman. Traversal itu traversal itu seperti membuka folder satu persatu, kadang dari kiri, kadang dari atas, atau bahkan kadang kita memulainya dari kiri atau atas, atau bahkan tunggu semua selesai baru kita balik ke atas. Metode traversal. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode traversal yang sering digunakan di traversal tree ini, di struktur pohon. Yang pertama itu yaitu ada in order, teman-teman. Ini saya sudah menulisnya di dalam sticky notes agar tidak lupa. Nah, dalam in order ini kita memulai struktur tree yaitu dari left menuju root dan hingga right. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya kita bisa analogikan seperti ini. Jika node tidak kosong, jika node tidak kosong, in order node dari kiri mengunjungi akar dan hingga ke kanan. Ini logik sederhananya. Sini, logik sederhananya. Oke, kita langsung saja ke penjelasan di strukturnya untuk menerapkan in order. Contohnya, kita memiliki nilai atau value di dalam node H ini. Tidak kelihatan. Kita memiliki sebuah value H di sebuah struktur tree ini. Dan jikalau kita ikut logic atau metode in order, kita memulai dari H ini menuju root. Root itu ini, akar, yaitu D. Ini root. Dan yang terakhir yaitu ke I, right. Dan lalu habis I, habis I kemana? Pertanyaannya. Habis I, kita menuju struktur yang paling kiri dan yang paling atas, yaitu B. Oh ya benar. Kita menuju B. Dan ke I, dan menuju root lagi, menuju J. Pokoknya in order itu dimulai dari left menuju root sampai right. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya di struktur tree ini. Untuk next, kita lanjut ke pre-order. Pre-order ini kita memulai dengan root. Kita dimulai dengan root. Dari akar dulu.
Logiknya seperti ini. Jika node tidak kosong, berarti pre-order sama dengan root. Dan mengunjungi left, serta yang terakhir right. Oke. Jadi di sini kita memiliki logic pre-order yang dimulai dengan root. Dari root ini, kita mengunjungi kiri terus. Dan setelah kiri, kita mengunjungi D. Setelah D, kita mengunjungi H. Jadi kita mencari kirinya terlebih dahulu hingga habis ke bawah. Dan setelah itu, kita mencari kanan, yaitu ke I. Dari akar menuju I, menuju kiri, dan yang terakhir ke right. Habis dari I kemana? Habis dari I, kita menuju root yang paling kiri. Jadi kita fokus kepada akar terlebih dahulu, mencari kiri sampai habis. Sudah ke sini, ke I. Oh, maksudnya ini J ya. Saya typo, sorry. Saya perbaiki dulu. Salah. Kan, ya, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan dan merubah semuanya. Tadi kita sampai mana? Oh, sampai J. Habis dari J, kita menggunakan kita ke kanan, dan terakhir kita ke kanan, teman-teman, ke kanan, dan seterusnya. Jadi pre-order itu ya kita mencari dulu akarnya terlebih dahulu dari atas menuju kiri sampai habis kiri, kemudian yang terakhir sampai kanan. Kira-kira seperti itu. Kita habisin dulu sampai kirinya nih. Kita habisin A, B, D, H-nya. Yang terakhir masuk ke kanan, ke I. Dan kita mulai dari root lagi, dari atas, dari E. Menuju kiri lagi, ke I. Ke kanan akhir. Dan kita menuju C, untuk pre-order. Jadi kalau dilanjutkan. Kemudian kita langsung saja ke post order. Yang dimana post order ini kita kita diminta mempunyai metode. Post order ini mempunyai metode eh, yang dimana kita memulai dari left terlebih dahulu sampai akhirnya ke root. Berarti saya tidak bergerak ya. Sorry. Jadi kita memiliki post order di sini yang memiliki logikanya. Jika jika non tidak kosong, post order kita mulai dari kiri mengunjungi kanan,
dan mengunjungi ini harusnya root, ya, root atau akar. Oke. Berarti, oke, mau saya bisa digunakan lagi. Jadi kita di sini memiliki struktur tree yang dimana kita akan menggunakan post order sebagai metode atau logikanya. Oke, berarti kita mengambil dari yang paling kiri terlebih dahulu, menuju ke kanan, dan sampai akhirnya ke root. Oke, berarti paling kiri kita memiliki sebuah hak ini. Dari left kita ke right. Ini salah lagi ya. Sepertinya tadi ke Undo. Saya akan memperbaiki dulu. JK, Y, oke, sekarang. Benar lagi. Sampai mana tadi? Oh, oke. Kita sampai H tadi. Menggunakan post order dimulai dari node kiri. Yang dimana kita mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian menuju kanan dan nanti terakhir menuju root, menuju akar. Berarti kita memiliki struktur tree yang dimulai dari H untuk menggunakan post order dan menuju I. Dalam menuju I dan setelah I kemana? Seperti pada ininya langsung kita ke root. H, I, dan root ke atas. Gede. Lalu kita kemana lagi? Yaitu kita mulai dari sini lagi. Dari J. Dari yang paling kiri dan yang paling bawah, teman-teman. Jadi, kita memiliki nilai J menuju E. J, E. Sebentar, teman-teman.
Dengan memahami traversal ini, jadi kita bisa menganalisis struktur data pohon lebih mudah dan akurat. Traversal juga jadi dasar penting dalam banyak algoritma komputer, termasuk dalam AI, data mining, dan pengolahan dokumen XML. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, eh, mohon dikoreksi dan berikan tanggapan yang menurut kalian apa yang masih kurang dari saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.